Petani itu bukan sesuatu pekerjaan yang memalukan. Justru, bertani itu kita menciptakan pangan untuk masyarakat. Saya rasa bertani sekarang itu sudah masuk taraf yang bergengsi. Dan kita hidup akan lebih bahagia, kita hidup berguna untuk lingkungan dan juga masyarakat. Nama saya Taufik Hidayah yang akrab dipanggil Mas Peyek, yaitu saya pengelola budidaya ikan lele. Ya, awal mula saya budidaya ikan lele hanya satu kolam alias satu petak. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi semua total masih 35 kolam sementara. Alhamdulillah, nanti ya doakan saja para pemirsa saya bisa nambah kolam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel Dimonim TV. Hari ini alhamdulillah saya berada di Desa Badas, Kabupaten Kediri, dan sudah bertemu langsung dengan pemilik usaha atau petani lele, petani budidaya ikan lele, yaitu Mas Taufik atau familiarnya dipanggil Mas Peyek. Mas Peyek, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, insya Allah sehat. Sehat nggih? Ya, di sini saya mau berbincang-bincang dengan Mas Peyek tentang budidaya ikan lele. Ya. Ya, Mas Peyek bisa diinformasikan awal mula, bisa diceritakan awal mula kok bisa punya pemikiran untuk berbudidaya ikan lele? Ya Mbak, awalnya itu orang usaha itu harus diawali suka dulu, ya, alias hobi. Nah, ketika itu kalau hobi sudah tersalurkan, baru kita disalurkan lewat usaha. Soalnya apa? Usaha itu kan yang disebut usaha itu pasti ya menguntungkan lah, menghasilkan. Ya, dulu saya itu pertama cuma satu kolam. Ya, satu kolam lah, soalnya kan itu modal sedikit. Baru lanjut dengan keuntungan yang sedikit demi sedikit, lalu dikumpulkan, alhamdulillah bisa bertambah. Kemudian untuk tahap awal pembuatan kolam, Mas, bisa dijelaskan apa saja alatnya, bahannya, seperti itu? Oke, yang pertama pastinya ya Mbak, kita harus menyiapkan lahan atau tempat. Kedua itu terpal. Ini terpal ialah buat alas untuk menampung air agar air supaya tidak meresap ke tanah. Yaitu yang kedua alatnya yaitu paralon buat pengisian. Yang ketiga pembuangan air di sana. Apa itu fungsinya? Fungsinya ialah untuk mengeluarkan nanti limbahnya ikan, sisa-sisa pakan ikan yang apa itu sisa-sisa atau kotorannya, itu fungsinya itu namanya pembuangan. Ini pembuatannya digali. Habis digali terus yaitu diisi air, dibiarkan selama seminggu. Lalu dibiarkan airnya selayum mungkin, terus baru diisi ikan. Gitu. Jadi tidak langsung ya Mas ya? Tidak, ya kalau langsung nanti ikannya malah kurang efektif, adaptasinya kurang baik. Jadi kurang sehat. Betul, seperti itu Mas ya? Iya Mas, kemudian ini untuk tahap pengisian airnya, ini melalui apa Mas? Dari sumur, apa dari sungai, seperti itu? Oh ya, saya perlu jelaskan. Ini pengisiannya lewat air sumur bor Mbak. Sumur bor langsung dari sumber. Iya. Gitu. Kemudian untuk pengisian airnya Mas Peyek ini ya, ini maksud saya untuk pergantian airnya ini setiap hari atau berapa minggu sekali atau bagaimana Mas? Ya tergantung kebutuhan ikannya. Kalau mau diganti ya diganti, kalau mau tidak ya tidak. Soalnya apa? Kalau diganti terus menerus malah ikannya jadi jelek. Oh gitu, jadi berdampak pada ikannya sendiri. Sesuai kebutuhan. Ini untuk penebaran bibit lele pertama kali. Alangkah baiknya ini ditebarkan itu pada pagi hari, sore atau malam. Iya Mbak. Kalau penebaran lele itu yang pasti baiknya itu sore hari. Sore hari. Kenapa sore hari? Ketika sore hari kan waktunya terus
ke apa itu selanjutnya kan malam, sehingga adaptasi ikan itu lebih baik. Oh, seperti itu. Tidak stres, mengurangi ikan yang stres itu biar tidak terlalu apa ya. Biasanya kalau saya pernah dulu itu menebar pagi hari, siangnya itu sakit ulama itu ikannya stres. Jadi bisa berdampak untuk kematian ikan lele sendiri, Betul, Mas? bisa. Oh, seperti itu. Bisa. Iya. Oh ya, Mas Peye, selanjutnya ini untuk yang saya tanyakan. Pasti pemirsa Monium TV juga penasaran. Tahap pemberian makanan lele. Ini tuh baiknya sehari 1 kali, 2 kali, atau seperti kita 3 kali. Dan jenis makanannya itu apa, Mas Peye? Ya, kalau saya itu ngasih makan ikan, Mbak ya. Sehari 2 kali. Standar aja 2 kali. Iya. Terus ayo Mas sambil lihat. Makannya ya ini, Mbaknya kan bisa lihat sendiri. Saya full pelet. Pelet ya, Mas ya. Soalnya sudah dari pabriknya itu apa itu kandungannya sudah dihitung lah, protein, kadarnya apa sudah dihitung. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ini ya Mas Peye ya, kalau diberi makan sehari lebih, misalkan 3 kali, 4 kali, apakah ada dampaknya pada ikannya? Betul, nanti itu takutnya kan soalnya ini peletnya kan itu Mbak kering. Oh gitu. Nanti kalau takarannya nggak pas kelebihan bisa merusak di perut ikan. Oh gitu. Bisa kembung gitu. Jadi nggak malah bikin ikannya tambah besar, tambah gendut gitu ya Mas ya? Mitos ya? Semakin diberi makan banyak, semakin tambah besar. Oh malah mati. Ya. Oh iya, kan mitosnya kalau diberi makan banyak kan cepat besar seperti itu. Enggak ya? Jadi pemirsa Monium TV, kalau memberi makan lele jangan dilebih-lebihkan, sesuai porsinya saja ya Mas ya. Tadi sehari? Iya, cukup sehari sama sore. Iya betul. Jadi kalau diberi kebanyakan ikannya malah mati. Ini untuk luas kolamnya Mas. Luas kolamnya ini berapa luasnya? Ini satu petak ini kolam saya ukuran 4 kali 11 meter. Yang ini? Satu petak. Lah itu ukurannya standarnya itu pengisiannya bibit itu 1 meter persegi 300 ekor. Ini 300 ekor Mas? Enggak, 1 meter. 1 meternya. Oh iya. Berarti tinggal ngalikan. Iya. Ini 4 kali 11 kan 44. Tinggal ngalikan 300 ekor. Sekitar 12.000 ke 13.000. Masya Allah banyak sekali ya. Per kolamnya. Ya. Kemudian yang untuk semi biovlognya ini isinya berapa Mas? Kalau kolam bundar ini standarnya ini D5. D5 itu maksudnya itu bundarannya lingkarannya 5 meter. Itu ukurannya itu standarnya saya isi 8.000. 8.000 ekor? Ya dulu pernah saya isi 10.000 bisa, tapi perawatannya itu agak ekstra, agak susah. Agak susah. Soalnya apa? Terlalu padat. Oh gitu. Gitu. Ini untuk yang di semi biovlog ini untuk konsumsi apa bibit Mas? Sama ya? Konsumsi. Tapi ini saya juga buat bibit juga. Soalnya apa? Ya saya sudah beberapa tahun kebelakang ini membuat bibit sendiri. Oh. Ya untuk menghemat. Oh, jadi membuat sendiri. Jadi nggak beli ke mana seperti itu Mas ya? Kalau kurang pasti belilah dari beli. Ya. Tapi kebanyakan bibit sendiri. Betul, bibit sendiri. Mantap. Ya Mas. Ya. Ini apakah ada ya pembagian kolam untuk bibit lele dan lele yang siap konsumsi? Oh ada Mbak. Ada ya Mas ya? Ya pasti. Yang bibit itu di sana. Di sana. Itu ada atapnya. Ya kalau bibit itu kan kecil, itu ada atapnya. Kalau yang besar persiapan konsumsi yang mau panen ini, tempat terbuka. Tempat terbuka. Gitu. Soalnya apa kalau dicampur ya habis nanti. Yang kecil. Dimakani ini induk-induknya. Pasti ada setiap mau tebat di sini itu ada ukurannya, di grinding itu istilahnya diserit. Oh diserit. Istilah Jawanya diserit pemirsa. Terus kemudian Mas, ini kenapa untuk yang bibitnya harus diberi atap? Itu wajib atau sunnah? Oh gitu. Ya. Itu istilahnya itu setiap orang itu beda-beda Mbak. Ya. Kalau saya sih ya demi keamanan ikannya itu saya beri atap. Oh gitu. Oh biar lebih safety aja. Safety. Gitu. Terus kemudian ini ya Mas, saya penasaran sama lele.
Satu kolam ini apakah hanya induknya saja atau betina saja? Apakah ada jantan juga seperti itu? Yang ini, Iya. konsumsi ini. Iya. Oh, ini itu Mbak campur. Oh, campur. Ya ada betina juga, ada jantan juga. Oh, Campur ini. seperti itu. Ah. Jadi nggak dipisah ya Mas ya, jantan Enggak, sendiri betina. enggak. Kalau dipisah itu ya itu. Apa? Kalau pas ditelurkan. Oh, ditelurkan. pijahkan. Ah, Oh, mm-mm. ini pasti pemirsa juga penasaran ya, kenapa harus dipisahkan saat bertelur? Kenapa Ya, Mas? Soalnya kalau yang sekarang yang saya geluti pembibitan sekarang Iya. itu sistemnya sistem model disuntik Mbak. Oh, Ah, ikannya disuntik satu-satu. induknya. Oh, Betul. baru tahu saya pemirsa. Ah. Ternyata bukan hanya sapi yang disuntik. Terus Oh. itu yang jantannya nanti dimatikan, dibunuh, diambil spermanya. Oh, seperti itu. Itu sistem yang baru saya sudah setahun ini membuat bibit budidayakan lele pembenihan modalnya gitu. Jadi Alhamdulillah baik. hasilnya lebih mantap Iya, atau betul. Lebih bagaimana mantap Mas? itu, bagus. Soalnya bisa tahu kalau spermanya itu bagus. Oh, gitu. Soalnya spermanya bagus enggaknya itu enggak bisa dilihat dari fisik. Oh, gitu ya. Oh, Gitu. Dari fisik ikan, ciri-ciri ikan itu kayaknya kalau saya pribadi sampai sekarang belum bisa. iya, ya Allah. Ah. Saya baru tahu pemirsa kalau lele itu juga disuntik. Betul. Oh, gitu. Ya. Mas, ini lelenya terlihat sangat besar-besar sekali, mantap. Ya. Nah, ini apakah ada jenis tertentu, ini mutiara atau mungkin berlian atau apa seperti itu, Mas? Atau maksudnya atau dumbo Jenisnya? gitu. Iya, dumbo atau apa gitu jenisnya. Kok Gini, bisa Mbak. besar? Iya. Ya. Kalau saya itu bibit benih lele itu saya nggak fanatik. Ya, Yang penting ikannya sehat, bagus, ya itu. itu. Yang saya tebar di sini. Gitu. Iya. Jadi yang dicari itu hasil akhirnya yang mantap Betul, gitu ya. Ikannya bagus, sehat, lincah, lah itu yang Itu yang bagus. diambil ya. Yang diambil. Mas, keunggulannya karena ini Ya. tadi memang lelenya tidak fanatik atau tidak ada jenis-jenis tertentu. Nah, keunggulannya di budidaya ikan lelenya Mas Taufik atau Mas Peye ini apa dong? Nah, itu yang pertama Mbak Ya. ya. Mm-mm. Saya akan memakai pakan full pellet alias pabrikan. Ya. Pastilah ikan itu lebih sehat, lebih bagus, terutama di daging rasanya pasti enak. Oh. Gitu. Ini ikan ini Mbak ya, beda. Kalau maaf ya sebelumnya ikan kalau yang maksudnya itu ada Mbak, ikan itu ada yang dikasih apa ya maksudnya pakan selain full pellet lah. Oh, gitu ada juga ya. Itu kayaknya kurang bagus. Ini kalau buat perjalanan jauh Iya. itu kuat. Oh. Enggak mati gitu Mas Udah ya? kuat, pokoknya buat pengiriman jauh kuat. Bisa. Oh, gitu. Ya. Jadi ini tergantung dari pakannya saja Mas ya. Betul. Kalau pakannya bagus, hasilnya juga bagus pemirsa. Pakan Iya. dan perawatan. Pakan dan perawatan. Iya. Nah Mas, Ya. untuk panen bibit lelenya sendiri Ya. bisa dicampurkan ke sini itu setiap berapa minggu sekali atau setiap bulan sekali? Oh, Berapa maksudnya bulannya? itu ditebar di sini. Iya, ditebarnya. Buat konsumsi Iya. awalnya. Iya. Oh, itu. Kalau di sini itu saya itu tidak mengukur dengan hari. Oh. Yang penting ukuran. Oh, seperti itu. Kalau saya tebar di sini itu ukur 5, minim 5 lah, ukur 5 cm maksudnya panjangnya. Oh. 5, 6, 7, semakin besar semakin bagus. Oh, semakin besar semakin bagus. Semakin besar semakin bagus. Gitu. Jadi misalkan ukurannya belum 5 cm. 5 cm atau berapa Mas? Ya 5 cm. 5 cm pemirsa. Nah, Misalkan 4 cm itu juga enggak masuk di sini berarti ya Mas ya? ya masuk sih pernah, tapi hasilnya kurang maksimal. Oh, Jadinya nanti di ikannya ini kurang rata. Oh, iya, iya. gitu. Ya. Ya. Nah, tuh. Ini untuk panennya Mas sendiri yang manen atau pengepulnya yang manen sendiri Mas? Oh, dipanen bersama-sama. Oh, bersama-sama Ikut gitu. semua panen jadi satu di sini. Iya. Itu, nanti ditimbang terus dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian Gitu. ya, untuk ukuran lele yang dipanen tadi Mas, maaf saya lupa. Oh, iya. Ini apakah harus diukur besarnya segini atau gimana? Nah, itu harus ada ukurannya. Kalau Surabaya itu hari ini itu 7 paling besar, Iya. paling kecil 12. Oh, gitu. Jadi 7 sampai 12 biji per kilonya.
Oh, per kilo, bukan senti ya Mas ya? Per kilo. Oh, per kilo. Isi. Tadi per kilonya kalau besar berapa Mas isinya? 7 saja. Paling Oh. kecil 12. 12 Iya, biji. itu buat pasar Surabaya. Iya, maaf ya Mas, ini saya bertanya lagi. Ini apakah per kilonya lele itu berapa Mas sekarang? Yang terakhir Mas jual ini? Kalau saya terakhir menjual itu 16.200. 16.200. Total 16.200 dari Surabaya. Iya. Dulu pernah nggak Mas merasakan harga lele itu melejit itu berapa? Kalau lele itu naik turunnya nggak seberapa. Iya, Mas. Yang mengaruhi itu pas posisi pemasarannya agak susah itu biasanya pas posisi pasarnya sepi, Oh. pas stoknya banyak. Oh iya. Itu ikan otomatis jadi Anjlok. besar-besar. Enggak. Oh, enggak. Ya, mungkin kalau turunnya ikan ya cuma 200, 300, paling 500 gitu. Gitu, nggak Kalau sampai berkonsumsi, banyak. ya. Iya. Cuman ikannya nanti agak banyak bertumpuk-tumpuk gitu. Oh, gitu-gitu Mas. Ya. Nah, untuk kendala Mas, pastikan lele sebanyak ini Mas Taufik atau Mas Paya ini pernah mengalami kendala atau cerita pahit seperti itu. Ini kendalanya kebanyakan ini karena cuaca, kematian, atau karena apa Mas? Dulu pertama awal-awalnya itu kendalanya ya pemasaran, Mbak. Pemasaran. Soalnya kalau kita membuat kolam banyak, pertama itu harus mengetahui pasarnya. Pasarnya. Gitu. Oh. Kalau kita baru punya pasar, baru kita buat ikannya. Iya. Itu kendalanya dulu. Itu pemasaran. Kalau untuk dulu. Kendala seperti kematian banyak itu pernah enggak Mas? Pernah. 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 Karena apa? Ya, itu saya itu dulu kematiannya itu pertama kurang menjaga kualitas air. Ya. Yang kedua pakan. Oh, pakannya. Pakannya biasanya terlalu berlebih Iya. dan kurang menjaga kualitas air. Oh, seperti itu. Ya. Itu bisa mengakibatkan kematian pada ikan. Oh. Nah, pemirsa Monium TV pasti juga penasaran. Pastikan adanya lele sehat pasti juga ada virus atau penyakit. Ya. Mas Paya, bisa diceritakan ke pemirsa, ini virusnya apa saja, penyakitnya apa saja, dan obatnya mungkin kalau ada Mas. Oh, ya. Monggo. Kalau saya pribadi dalam mengelola ikan lele, Ya. itu saya biasanya penyakitnya itu yang disebut Aeromonas. Aeromonas. Aeromonas itu merah-merah pada ikan. Oh. Ya, kayak luka gitu, Mbak. Oh, luka. Itu disebabkan karena yaitu kualitas air jelek. Oh. Kualitas air jelek, bisa yang kedua makannya terlalu over. Oh, kebanyakan malah merah. Limbahnya, Ya. limbahnya nggak stabil. Oh, Kalau gitu. kayak gini kan stabil ini. Oh, ini masih Air stabil, iya. sama ikannya, ya itu. Oh, Stabil. seperti itu. Ya, ikannya kan bisa dilihat sendiri, rata Iya. dan lincah gitu. Iya, sehat. lincah. Iya. Gitu. Selain Aeromonas tadi, apakah ada penyakit lain Mas? Mungkin virus apa? Oh, seperti itu biasanya kembung. Oh, kembung. Juga. Karena apa itu Mas? Ya itu pakan juga. Oh, pakannya kebanyakan seperti itu. Pengaruhnya ikan itu cuma dua kok, Mbak. Iya, Mas. Air sama pakan. Udah, itu Air aja. sama pakan. Saya dari dulu nggak pernah pembesaran ikan lele pakai obat, nggak pernah. Oh, enggak pernah. Jadi alami ya Mas ya. Alami semua. Alami dan pakan pemirsa. Betul. Iya. Iya Mas, ini terkait modal awal. Pasti pemirsa juga penasaran. Ya. Saya punya budget segini, saya mau wirausaha apa kira-kira, mungkin ada yang cocok bisa untuk budidaya ikan lele pemirsa. Modal awalnya berapa? Monggo Mas. Oh ya, dulu itu saya modal awal ya itu Mbak yang saya ceritakan dari awal hobi. Iya. Saya itu dulu apa ya? Ya namanya orang usaha ya Iya. pastilah sedikit-sedikit dulu. Iya. Saya dulu pertama cuman panen 1 kuintal. 1 kuintal. Cuman di belakang rumah 1 Baik. kuintal. Kok ya emang kalau pembasaran itu untungnya sedikit banget, Mbak. Gitu. Sedikit banget. Sedikit. Betul. Lah, itu di usaha ikan lele itu seperti orang berdagang. Untungnya sedikit, kalau punya banyak ya gitu. Iya, jadi gunung. Ini untuk modalnya Mas. Di rank saja Mas. Mungkin Iya. pemirsa punya budget segini. Berapa juta Mas awalnya saja? Awal.
ini Iya. kalau setiap kintalnya Iya. ikan itu minimal tinggal ngalihkan saja. Iya, Mas. Pakan kan satu sak Satu sak itu berapa? sekitar harga 110 lah. Ya. Itu 30 kilo ikan, Ya. 30 kilo pakan. Ya. Nah, setiap apa itu hitung-hitungannya itu kalau ketemu pakannya bagus, Ya. 30 pakan ketemu 30 pakan ketemu ikan lele pokoknya. Iya. Kalau sekarang katakanlah pakan itu harganya 11.000. 11.000 per kilo ya. pakan sama bibit 12.000 lah. Ya. Kalau sekarang harga lele 15-16 kan lah. Itu untungnya. Untungnya. Berarti 4 ribuan per kilonya. 4 ribuan. Ya, itu kalau pakannya bagus, Mbak. Itu oh ya. Ya bisa ketemu, intinya itu 1 kilo pakan ketemu 1 kilo daging ikan. Oke, Mas. Gitu rumusnya. Nah, Mas Maya ini ya, kira-kira kalau pemirsa ingin membuat kolam, misalkan kolam semi biovlog atau mungkin seperti ini harus menyiapkan budget berapa? Misalkan cuma 1 kolam dulu lah, gitu. Kira-kira pemirsa harus menyiapkan budget berapa, Mas? Untuk Iya. modalnya berapa kira-kira? Ya, ini untuk kolam sepetak ini saya, ya ini kan membutuhkan kolam terpalnya itu Ya. 6, semua 6 kali 13. Ya. Nah, berarti kita tinggal ngalihkan 6 kali 13 kali 8.000 per meternya. Oh, gitu. Nah, itu terpalnya saja. Iya. Belum bibitnya katakanlah sekarang itu bibitnya per ekor kita buat mudah-mudahan lah 100 rupiah per 100. ekor. Oh ya. Kalau 13.000 berarti ini bibitnya saja 1.300.000. Bibitnya 1.300.000. Gitu. Kalau pakannya sampai habis kita tinggal mengalihkan 310 kali 35 sak. Ya. Per kolamnya sekitar ini ya Berapa? 11 jutaan lah pakannya 11 saja. juta. Ha-ha. Jadi kira-kira misalkan pemirsa punya uang 15 juta, bisa enggak, Mas? Wah, bisa banget. Bisa Kalau banget. buat 1 juta aja bisa. Iya. Bisa, Mbak. Tergantung Bisa. menekan bibitnya dan Nah, pakannya tadi ya, Mas ya. Tergantung itu Mbak apa budgetnya. Budgetnya. Oh. Jadi pemirsa nggak usah takut Nah. punya modal berapapun saja bisa ya, Mas ya. Yang penting, Asalkan mau belajar. mau belajar. Nah, pemirsa Monium TV, kali ini adalah yang terakhir. Kalau kalian pengen punya usaha sebagai petani atau budidaya ikan lele yang agar hasilnya mantap, bisa didengarkan nih tips dan triknya dari Mas Paya atau Mas Taufik. Monggo, Mas. Ya. Yang pertama harus punya kemauan, Mbak. Ya. Nah, kemauan, nekat dan semangat. Betul? Nah, gitu telaten, ulet. Ya. Itu triknya orang usaha petani ikan lele. Iya. Jangan takut rugi. Jangan takut hitung rugi. untungnya dulu. Betul. Harus belajar. Nah, gitu. Nah. Nanti kalau kita sebelum terjun usaha sudah memikirkan untung ruginya, kita nggak jadi jalan. Iya, nggak jadi maju ya, Mas betul. ya. Nah, gitu triknya. Iya. Harus tetap semangat, belajar terus belajar. Betul sekali pemirsa. Nah, pemirsa, kalau pengen tanya-tanya atau pengen tahu langsung, kalau benar-benar ini tuh budidayanya sangat mantap, bisa langsung datang ke Mas Taufik ya. Nah, terima kasih Mas Taufik sudah berbagi ilmu, Oke, sudah berbagi sama-sama. tips dan trik. Terima Siap, kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.